Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Surya Putri Wijaya dengan NIM G00230016 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen. Yang pertama adalah lapisan-lapisan pada dinding abdomen anterior. Ada yang pertama ada kulit, fascia superficialis atau jaringan subkutan. Yang ketiga ada muskuli. Yang keempat ada fascia profunda, fascia transversalis. Yang kelima ada fascia extraperitonealis atau endoabdominalis berupa jaringan lemak. Yang terakhir ada peritoneum parietalis. Pada kulit melekat secara longgar ke jaringan subkutan kecuali di umbilikus yang melekat erat. Yang kedua ada fascia superficialis, ada dinding abdomen anteriotal terdiri satu lapis jaringan pengikat yang mengandung lemak. Pada orang dengan obesitas, tebal lemak mencapai beberapa inci, membentuk satu atau lebih lipatan yang disebut panniculus adiposus. Umumnya berupa satu lapis yang sama dan berlanjut dengan fascia superficialis bagian tubuh yang lain. Akan tetapi di bagian bawah dinding abdomen, di bawah umbilikus, fascia superficialis terdiri dari dua lapis, yaitu lamina superficialis berlemak, fascia Kemper, pada pria membentuk fascia dartos. Yang kedua, lamina profunda berupa membranosa, fascia scarpa, sebagian berlanjut menjadi fascia lata, dan fascia perinealis superficialis atau fascia coles. Lamina superficialis, fascia atau fascia Kemper mengandung lemak bervariasi ketebalannya. Berlanjut pada ligamen inguinalis menjadi fascia superficialis femur dan perineum. Pada laki-laki berlanjut ke penis dan setelah kehilangan lemaknya dan bergabung dengan lamina profunda fascia superficial, berlanjut ke skrotum yang kemudian membentuk fascia khusus yang mengandung otot polos atau fascia dartos. Pada wanita, lamina ini tetap mengandung lemak dan merupakan bagian dari labia majora. Lamina profunda fascia superficialis atau fascia scarpa berupa lapisan membran tipis mengandung sedikit atau tanpa lemak di inferior, berlanjut ke femur tepat di bawah ligamen inguinalis, bergabung dengan fascia profunda femur atau fascia lata. Di linea mediana, lamina ini melekat ke linea alba dan symphysis ossum pubis. Kemudian berlanjut ke bagian anterior, perineum melekat pada rami ischiopubicum dan margo posterior membran perinealis disebut fascia perinealis superficialis, fascia coles. Yang selanjutnya ada muskuli, terus ada fascia profunda menembus musculus obliquus externus dan sulit dipisahkan dari otot ini. Fascia profunda sangat tipis, fascia transversalis membatasi sebagian besar dinding abdomen, dan fascia ini menutupi permukaan dalam muskuli transversus abdominis dan aponeurosisnya sisi kanan kiri fascia melanjutkan ke bagian dalam linea alba. Dan terakhir, fascia extraperitonealis dan peritoneum parietalis terletak di sebelah dalam fascia transversalis dan dipisahkan dari fascia transversalis oleh fascia endoabdominalis extraperitoneal vein. Dan yang kedua ada lapisan dinding abdomen posterior. Pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada muskuli yang terbagi menjadi 4 lapisan. Yang selanjutnya ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Yang terakhir ada peritoneum parietal. Yang selanjutnya adalah sistem otot yang ada pada abdomen. Muskuli yang pertama ada muskuli dinding lateral dari dalam keluar, ada muskuli obliquus externus abdominis, yang kedua ada muskuli obliquus internus abdominis, dan terakhir muskuli transversus abdominis. Yang kedua ada muskuli dinding anterior dari kanan kiri linea mediana. Yang pertama ada muskuli rectus abdominis, yang kedua ada muskuli pyramidalis.
Terakhir ada muskuli dinding posterior dari dalam keluar. Muskuli psoas major et muskuli psoas minor. Yang kedua ada muskuli iliacus. Yang ketiga ada muskuli caudatum lumborum. Dan keempat ada muskuli erector trunci. Dan terakhir ada muskuli latissimus dorsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi rectum proprinum. Secara anatomis, rectum berada tinggi vertebra sacrum ketiga sampai ke garis anorektal. Secara fungsional dan endoskopis, rectum dibagi menjadi bagian ampulla dan sphincter. Bagian sphincter atau disebut juga annulus hemorrhoidalis dikelilingi oleh musculus levator ani dan fascia coli dari fascia supraani. Bagian ampulla terbentang dari vertebra sacrum ketiga sampai diafragma pelvis pada insersio musculus levator ani. Panjang rektum sekitar 10-15 cm dengan keliling 15 cm pada bagian rectosigmoid junction dan 35 cm pada bagian yang terluas yaitu ampulla. Pada manusia, dinding rektum terdiri dari 5 lapisan, yaitu mukosa yang tersusun oleh epitel koluner, mukosa muscularis, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon sigmoidum, dimulai dari rectosigmoid junction setinggi vertebra S3 dan terletak di konkavitas os sacrum dan os coccygeus. Rektum merupakan struktur retroperitoneal dengan panjang sekitar 12 cm. Rektum dapat dibedakan dengan kolon yang lain karena tidak memiliki tinea coli. Rektum dibagi sepertiga atas dilapisi peritoneum pada bagian anterior dan lateral, sepertiga media hanya pada bagian anterior, dan sepertiga inferior tidak dilapisi peritoneum. Rektum memiliki 3 curvatura lateralis, curvatura superior et inferior melengkung ke kanan, curvatura media melengkung ke kiri. Bagian bawah rektum meluas membentuk ampulla recti. Ketika berjalan melalui diafragma pelvis, rektum membelok ke posterior pada flexura anorectalis dan melanjut menjadi canalis analis. Flexura anorectalis tertarik ke depan oleh aksi dari musculus puborectalis. Selanjutnya canalis analis berjalan ke posterior inferior sepanjang 4 cm dan berakhir di anus. Junction antara rektum dan canalis analis ditandai oleh cincin anorektal atau anorectal ring yang dapat dipalpasi pada pemeriksaan rectal toucher. Cincin ini terbentuk akibat tonus lengkung musculus puborectalis di dinding posterior junction yang mempertahankan sudut 120 derajat pada waktu kontinensi feses. Pada waktu defecatio, otot ini berelaksasi sehingga sutunya menjadi kurang tajam. Canalis analis berakhir di anus yang membuka keluar. Ada 2 otot sphincter, yaitu musculus sphincter ani internus yang dibentuk oleh otot polos involuntar dan musculus sphincter ani externus yang dibentuk oleh otot skelet yang bersifat volunter. Neurovascularisasi dari rektum dan anus. Yang pertama ada arteri mesenterica inferior, ada arteri rectalis superior. Yang ketiga ada arteri iliaca interna. Yang keempat ada arteri rectalis media. Yang kelima ada arteri rectalis inferior. Dan selanjutnya vena. Yang pertama ada vena mesenterica inferior, yang kedua ada vena cava inferior, yang ketiga ada vena rectalis superior, yang keempat ada vena iliaca interna, yang kelima ada vena pudenda interna, yang keenam ada vena rectalis media, dan yang terakhir adalah vena rectalis inferioris. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
peritoneum. Peritoneum itu apa sih? Peritoneum itu membrana serosa yang transparan, licin, dan bersambung yang membatasi kavitas abdominalis dan membungkus organ viscera. Yang terdiri atas peritoneum parietalis, yaitu membatasi permukaan dalam dinding abdomen, dan peritoneum visceralis yang membungkus organ langsung. Kedua lapis peritoneum terdiri atas mesotelium, yaitu satu lapis sel epitel squamous simplex. Peritoneum dan viscera abdominis terletak dalam kavitas abdominalis. Yang selanjutnya ada kedudukan atau hubungan viscera dengan peritoneum sebagai berikut. Yang pertama ada organ peritoneal, yaitu semua bagian organ tertutup peritoneum visceral, misalnya ventriculus lien. Yang kedua ada organ retroperitoneal atau extraperitonealis, yaitu organ yang terletak di luar kavitas peritonealis, eksternal atau posterior peritoneum parietalis, dan hanya sebagian tertutup peritoneum, biasanya hanya satu permukaan, misalnya rem. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai duplikator peritoneum. Yang pertama, omentum, mesenterium, dan ligamen. Dalam kavitas peritonealis terdapat lipatan yang menghubungkan organ dengan yang lainnya atau ke dinding abdomen. Lipatan ini, omentum, mesenterium, dan ligamen, berkembang dari mesogastrium, dorsalis, dan ventralis yang menggantung traktus gastrointestinalis di dalam kavitas coelom embrional. Sebagian mengandung fasa darah dan nervi yang menuju viscera. Omentum terdiri atas dua lapis peritoneum yang berjalan dari ventriculus dan pars superior duodeni menuju ke organ lainnya. Terdapat dua omentum maius yang berasal dari mesogastrium dorsalis dan omentum minus yang berasal dari mesogastrium ventralis. Omentum maius berukuran besar seperti apron, merupakan lipatan peritoneum yang melekat ke curvatura major ventriculi dan pars superior duodeni, terbentang ke inferior di atas kolon transversum dan gulungan jejunum dan ileum. Memutar ke posterior, berjalan ascendens untuk bergabung dengan peritoneum pada permukaan superior kolon transversum dan mesokolon transversum sebelum mencapai dinding abdomen posterior. Omentum maius mengandung kumpulan lemak. Terdapat dua arteri yang menyertai vena, yaitu arteri vena gastroomentalis dextra et sinistra, terletak di kedua lapisan omentum tepat di inferior curvatura major ventricule. Omentum maius membentang dari curvatura minor ventriculi dan pars descendens duodeni menuju facies inferior hepar. Omentum minus berlanjut dengan peritoneum yang menutupi facies anterior et posterior ventriculi dan pars descendens duodeni. Omentum minus bagi menjadi ligamen hepatogastrika di medial berjalan antara ventriculus dan hepar, dan ligamen hepatoduodenalis di lateral berjalan dari duodenum ke hepar. Ligamen hepatoduodenalis berakhir ke lateral sebagai tepi bebas dan membentuk tepi anterior foramen omentalis. Tertutup di tepi bebas ini adalah arteri hepatica propria, ductus choledocus, dan vena porta, dan arteri vena gastrica dextra et sinistra terletak di antara kedua lapis omentum minus dekat curvatura minor ventriculi. Mesenterium merupakan lipatan peritoneum yang melekat viscera ke dinding abdomen posterior. Mesenterium ini memungkinkan gerakan dan sebagai jalan atau saluran fasa darah, versi, dan fasa limfatika untuk menuju viscera. Terdiri atas mesenterium, meskolon transversum, meskolon sigmoideum. Semua itu merupakan derivat mesogastrium dorsal. Mesenterium berbentuk seperti kipas besar, terdiri dua lapis peritoneum yang menghubungkan jejunum dan ileum ke dinding posterior abdomen. Di superior melekat pada duodenojejunal junction tepat di kiri VL bagian atas, kemudian berjalan obliku ke caudal dan ke dexter.
berakhir di iliococcal junction ekat dengan tepi atas articulatio sacroiliaca dextra. Di dalam lemak di antara kedua lapisan peritoneum terdapat vasa darah, nevi, dan vasa limfatika yang menuju jejunum dan ileum. Mesokolon transversum merupakan lipatan peritoneum menyambungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kedua lapisan peritoneum meninggalkan dinding abdomen posterior, menyilang fasies anterior kaput dan corpus pankreas dan berjalan keluar mengelilingi kolon transversum. Di antara lapisannya terdapat arteri, vena nervus, dan vasa limfatika kolon transversum. Meskolon sigmoideum lipatan peritoneum berbentuk seperti huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideu ke dinding abdomen. Apiks bentukan V dekat dengan percabangan arteri iliaca communis sinistra. Bagian lengan kiri V descendens di sepanjang tepi medial musculus psoas mayor, sedangkan bagian lengan kanan descendens ke pelvis dan berakhir tinggi VS5111. Arteri, vena nervus, dan vasa limfatika kolon sigmoideum melewati lapisan mesokolon ini. Ligamen peritonealis terdiri atas dua lapis peritoneum yang menghubungkan dua organ satu dengan yang lain atau melekatkan organ ke dinding abdomen dan bisa merupakan bagian dari omentum. Diberi nama sesuai yang dihubungkannya, misalnya ligamen sphenorenalis dan ligamen gastrophrenica. Dalam anatomi, kantung busar juga dikenal sebagai rongga umum atau perut atau peritoneum. Dari rongga peritoneum sebenarnya adalah rongga di perut yang berada di dalam peritoneum tetapi di luar kantung kecil, atau bisa disebut juga dengan gerah tersak. Dan tersak adalah kantung kecil. Hal ini terhubung dengan kantung kecil melalui foramen omentum, juga dikenal sebagai foramen Winslow atau foramen epiploik, yang di anterior dibatasi oleh tria portal, vena portal, arteri hepatik, dan saluran empedu komunis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.